Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Wa ya ayyuhan nas taqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Surat An-Nisa mulai ayat 90. Pun panggil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Illal ladzina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum misaqun aw ja'ukum hasirat suduruhum an yuqatilukum aw yuqatilu qaumahum walau sya'allahu lasallatahum alaikum falaqatalukum fa ini tajalukum falam yuqatilukum wa alqau ilaikumus salama fama ja'alallahu lakum alaihim sabila satajiduna akharina yuriduna an ya'manukum wa ya'manu qaumahum kullama ruddu ilal fitnati urkisu fiha fa illam ya'tazilukum wa yulqu ilaikumus salama wa yakuffu aydiyahum fakhuduhum waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa ulaikum ja'alna lakum alaihim sultanan mubina. Kali ayat rumiyin nggih. Illal ladzina, kecuali orang-orang yang yasiluna, mereka itu mengadakan hubungan nyambung ya. Ila masih bergabung ya. Ila kaumin, kepada kaum
yang bainakum di antara kalian wa bainahum dan di antara mereka itu misakun perjanjian damai, tidak berperang ya. Atau ja'ukum datang kepada kalian, mereka itu datang kepada kalian hasirat merasa berat suduruhum dada-dada mereka ayyuqatilukum bahwasanya memerangi kalian au yuqatilu qaumahum atau mereka itu memerangi kaum mereka. Walau sa'allahu dan seandainya Allah mengendaki lasallatohum sungguh Allah menguasakan kepada mereka, memberi kekuasaan kepada mereka. Alaikum atas kalian. Walaqatalukum dan pasti mereka memerangi kalian. Fa ini tajalukum maka jika mereka itu membiarkan kalian falam yuqatilukum maka tidak memerangi kalian ya, tidak memerangi kalian cuma membiarkan gitu ya. Wal kau dan mereka itu melemparkan maksudnya mengemukakan ilaikum kepada kalian assalama perdamaian. Fama ja'alallahu maka tidaklah Allah menjadikan lakum atas kalian alaihim atas mereka itu sabilan jalan untuk memerangi mereka kan gitu. Niki empune teng pundi nggih? Kayane Pak Empun. Pak Empun sing Yang tebendengi dereng. Hah? Dereng 89. Terakhir 89. Kayak sudah menyampaikan ini. Nggih. Tempat lain nggih. Nggih kaya wis. Jadi di sini anu nggih napa? Tentang napa? Orang-orang yang mengadakan perjanjian kepada apa namanya? Kepada orang beriman. Jadi orang kafir mengadakan perjanjian kepada orang beriman. Ini kan maksudnya 108 ini. Ayat 89 itu kan tentang anu nggih. Napa jenenge? Terakhir itu kan tentang wadulau takfuruna kama kafaru fatakununa sawaan falatta tagidu minhum awliya hatta yuhajiru fisabilillah fa in tawallaw faquduhum. Nah, maka bila mereka itu berpaling maka tangkaplah mereka waqtuluhum dan bunuhlah mereka aisu wajatumuhum dimanapun kalian mendapati mereka. Walat tattakhidhu minhum waliyan walan nasiron. Nah, ini kan perintah untuk apa? Memerangi orang-orang munafik gitu ya. Ketemu di mana saja orang munafik tadi diperangi, ditangkap. Kan gitu. Kan dibunuh di mana saja dia ditemukan. Kecuali di sini ya, kecuali orang-orang munafik tadi yaitu alladzina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum misaqun. Kecuali orang munafik tadi bergabung dengan kaum yang berada dalam perjanjian damai dengan muslimin. Itu tidak diperangi. Iki wong kafir ini satu daerah muslimin. Ini daerah kafir. Tapi mengadakan perjanjian damai ya, kita perjanjian damai, tidak saling menyerang, tidak merangi ya. Dan delala orang-orang munafik ngalim gabung di sini, melu dengan wong sing ya tidak diperangi. Tadi kan perintahnya dimanapun kalian temui mereka itu ya, perangi, bunuh. Ya, dimanapun. Cuma ada pengecualiannya, kecuali orang-orang munafik tadi bergabung dengan
orang-orang yang mengadakan perjanjian damai dengan orang-orang Islam itu tidak diperangi, kan itu. Kemudian yang tidak diperangi juga, ini ya, orang-orang yang mereka itu tidak mau memerangi muslimin, tetapi juga tidak mau memerangi kaumnya. Ini ya. Auja'akum hasiratu durum, atau mereka datang pada kalian tuh rasa berat, artinya berat untuk memerangi orang beriman. Ayyuqatilukum. Tetapi juga berat untuk memerangi kaumnya. Piye iki aku serba perkewuh kamane wong Jawa ya, perangi kono ya. Piye merangi padha wong kafire malah ya piye kan berat gitu. Lah orang-orang yang begitu juga tidak diperangi. Pokoknya kula mboten mungsuhi nggih, kula mboten ganggu. Nah, itu ya pada orang beriman. Nah, gitu. Itu juga tidak diperangi, kan itu. Terus walau sa'allahu la salatuhum alaikum falqatalukum tadi nggih. Seandainya Allah itu memberi kekuasaan pada mereka, kan itu. Kalau Allah memberikan kekuasaan mereka pasti memerangi orang beriman. Jadi orang kafir itu kalau diberi kekuasaan mesti memerangi orang beriman. Itu sudah sunatullah. Ada lagi. Sudah sunatullah itu. Nah, kan itu. Kan gitu. Nek orang-orang kafir nek pas minoritas kan nggih. Apa? Anteng ngono nggih. Tapi begitu mayoritas kan merangi to nggih. Merangi. Teng pundi Myanmar. Dewen Burma nggih. Niku muslimin Rohingya kan diperangi ngene nggih. Perangi. Lunga diusir. Nek gelem usir kudu pindah agama utawa nek ora gelem ya dibunuh kan. Perangi. Bahkan kadang-kadang belum mayoritas nih, masih seimbang. Ini saja mereka merangi kok, apanya mayoritas. Kasus Ambon dulu nggih. Kasus Ambon itu kan sebetulnya ternyata di sana ya imbang napa jenenge. Penduduk itu imbang antara Nasrani dan Islam itu imbang. Nah, itu sudah memerangi, apalagi kalau berkuasa. Ini pasti memerangi kan. Begitu. Itu sudah sunatullah, itu Allah sudah memberitahukan begitu itu. Nah, ini. Assalamualaikum falaqatalukum. Nah, kan gitu. Terus wa in ta'jalukum falam yuqatilukum wal qailaikumsalam fama ja'alallahu alaihim sabila. Kecuali orang-orang yang menyingkir dari kalian kemudian menawarkan perdamaian, ya sudah, itu perdamaian itu harus diterima. Dan Allah tidak mengizinkan orang beriman memerangi orang-orang yang sudah menawarkan perjanjian tadi. Nah, seperti itu sudah janji damai. Cuma kadang-kadang atau mereka itu mengajukan damai itu kalau pas kalah, pas menang tidak. Di mana? Palestina nih nggih. Orang Israel ki nek kalah gencatan senjata, rundingan. Tapi kok begitu Pleno nyerang, yang terakhir mana lagi? Ya rundingan ya. Mereka nyerang diserang gede kalah. Rundingan. Setelah rundingan, ya damai. Belum 24 jam ya itu ya. Nyerang nih. Padahal baru rundingan damai loh niku. Niku langsung nyerang nih, belum 24 jam. Nah, SUE perdagangan damai jam 12 bengi nyerang gitu. Kan gitu. Itu di Israel itu ya. Orang kan gitu. Di Ambon dulu juga gitu. Ketika orang baru salat Id diserang, ora siap to nggih. Bahkan Islam mengadakan perlawanan, banyak mujahidis
Ya, orang-orang yang bantu ke sana akhirnya mereka terdesak. Setelah terdesak merasa korban. Wah, korban. Korban ya kono di iya tadi korban terus jak perdamaian kan biasa kan gitu. Begitu. Londo perang kali Diponegoro. Wange dikalahke ta nggih. Nah, rundingan. Begitu rundingan tangkap wis arek ngopo. Kan wong kafir kan liciknya kan gitu nggih, licik gitu. Ini perang gitu ora tau menang jane karo wong Islam itu kalah. Tapi itu tadi rundingan. Begitu rundingan ditangkap wis penjara. Diponegoro kan gitu nggih ceritanya. Itu yang terjadi. Kemudian dari sini ada beberapa pelajaran ya. Yang pertama, Allah itu mengajarkan kepada orang beriman untuk menghargai perjanjian. Lebih-lebih perjanjian damai, perjanjian perdamaian. Walaupun dengan orang kafir perjanjian damai harus dihargai, jangan sampai dilanggar. Gitu. Sejak zaman Nabi Muhammad dulu kan gitu. Cuma yang melanggar biasanya mereka yang melanggar. Orang Islamnya karena orang Islam itu niatnya karena Allah ya. Dan itu perintah Allah ditetapi artinya konsisten dengan perjanjian tadi lah. Biasanya yang pihak orang kafir itu yang menyelisih janji tadi. Tapi Allah di sini mengajarkan ya udah kita untuk mengadakan perjanjian damai. Walaupun tidak ada perjanjian, kalau hidupnya sudah damai harus dihargai gitu loh nggih. Kita kan sekarang kan masa damai nggih, tidak masa perang. Sedangkan di sekeliling kita terutama di Tambong itu kan tetangganya banyak yang Nasrani, itu ya tidak boleh apa jenenge perangi, barangnya dicolong ya tidak boleh gitu loh. Wong kafir colong wae. Tidak boleh gitu loh nggih. Tidak boleh. Perangi tidak boleh kan masa damai gitu loh nggih. Perjanjiannya sudah dulu mungkin ya running tapi kan sudah damai. Jadi tidak boleh begitu itu dihargai. Nah, itu. Walaupun jangan sampai kebablasan loh nggih. Natalan. Wah, ini jangan. Sudah kemarin nggih. Jangan. Lakum dinukum waliyatin kan tentang nggih nang Islam pun diajarke lakum dinukum waliyatin dah bagimu agamamu, bagiku agamaku. Wis kowe ngono ya wis lak ngono. Nah, kemudian selama orang itu nyata-nyata tidak memusuhi atau tidak memerangi orang beriman, maka diberikan alasan ya, untuk diberikan alasan seluas mungkin ya untuk tidak diperangi. Nah, kalau tidak ada bukti, tidak ada indikasi ya, tidak berbukti secara nyata, ya jangan berisu ya jangan. Nah, ini. Tapi kalau sudah terbukti nyata lah itu baru kan. Kemudian orang beriman itu tidak boleh berlebihan, berlaku dolim kepada orang lain, kan gitu. Yaitu sebagaimana dia tidak suka jika orang lain itu berlaku dolim kepadanya. Kepada orang lain, jadi tidak boleh orang tidak bersalah terus di apa jenis didolimi itu tidak boleh, salah rapat diperangi itu tidak boleh, dirugikan tidak boleh, didolimkan kan dirugikan ini kan. Jadi kalau tidak nyata-nyata perang dulu pas perang Ambon itu kan ya yang diperangi ya orang-orang yang merangi orang Islam di sana saja kan. Dulu Nasrani kan ya sana yang merangi orang Islam. Kita tidak boleh membalas orang Nasrani yang di sini itu lagi. Oh, wong Nasrani Ambon merangi kancaku sing nang kene perangi ganti wae. Wah, tidak boleh. Itu lho, ning kene ra ngopo-opo ora salah. Kan ya yang diperangi di sana, kalau mau ikut ya harus datang ke sana dulu merangi yang orang yang merangi. Yang di sini tidak. Kecuali terbukti itu lho nggih. Wonge nggih ben nang kono baru mlayu rene. Ning wong cetha iki wonge buron mlayu rene nang kene
tangkap gitu loh. Terbukti gitu ya ditangkap, kecuali kan terbukti nyata ikut memerangi di sana, walaupun lari sampai di sini ya diperangi. Kalau ndak ya ndak gitu loh. Nek kene ora ngerti apa ya jangan kan seperti itu. Jadi yang di perang itu hanya diberlakukan kepada mereka yang nyata-nyata memusuhi Islam dan muslimin kan gitu nih. Ndak ya ndak. Makanya kan kalau orang itu belajar ini ndak mungkin jadi teroris ngono lho nggih. Ndak mungkin jadi teroris, ngerti ya aturane kok. Lho, terus kan mbuh sapa kruyuk-kruyuk dibledoske lho iki nganggo apa kuwi. Nah, ndak mungkin paham dengan ayat, paham dengan hadis kan ndak mungkin jadi teroris. Karena perang itu juga ada aturannya, ora bergobras gabrus nih. Kan gitu. Terus ayat 91 nggih, ayat 91. Satajiduna, kalian akan mendapati akhorina, golongan yang lain. Akhorina yang lain, maksudnya kelompok yang lain atau golongan yang lain. Yuriduna, mereka menghendaki, mereka menginginkan ayak manukum, mereka itu aman dari kalian. Wayak manu, dan mereka aman kaumahum dari kaum mereka. Rodene ini aman ini. Kulama, tiap-tiap kali ruddu, mereka diajak kembali ilal fitnati, kepada fitnah. Urkisu, mereka terjerumus. Fitnah itu kemusyrikan. Fitnah itu kemusyrikan ya artinya. Fiha, padanya diajak musyrik melu katut. Fa'ilam, maka jika tidak ya'tazilukum, mereka itu membiarkan kalian, menyingkiri kalian. Wa yulqu ilaikumussalam, dan melemparkan, maksudnya mengemukakan ya kepada kalian assalam, perdamaian. Wa yakufu aydiyahum, dan menahan tangan mereka. Artinya jika mereka itu tidak tidak menyingkir, tidak membiarkan kalian, tidak menawarkan perdamaian dan tidak menahan mereka untuk memerangi kalian gitu. Fahuduhum, maka tawanlah mereka, tangkaplah mereka. Waktuluhum, dan bunuhlah mereka haitsu saqiftumuhum, dimanapun kalian dapati mereka. Wa ulaikum, dan mereka itu kan ya, atas kalian, ja'alna, kami jadikan lakum, bagi kalian, alaihim, atas mereka itu sultanan mubina. Sultanan itu kekuasaan ya, atau dalil mubina yang nyata. Artinya dalil untuk memerangi mereka. Yang dalile lah kono merangi kok, tidak membiarkan, tidak menawarkan perdamaian, malah memerangi kok, perangi ya. Jadi memang ada kaum yang lain lagi dari ayat 90 90 tadi ya, ada kaum yang lain lagi ini di ayat
91 itu, yaitu yang mereka itu golek aman, rono rene aman. Nang ngene wong iman ya aman, nang ngene wong kafir ya aman. Jenenge wong munafik ngoten lho nggih. Nang ngene ijo ya malah ijo blungon kok. Blungon nek wong Jawa itu dadi wong kok blungon ngono. Blungone nang ngene ijo malah ijo, nang ngene ireng malah ireng kan ngono nggih. Nang lorek-lorek telinik-telinik iki iso dadi kaya tekek iki blungone rupane. Lho iso dadi apa jenenge? Telinik-telinik tekek. Blungon itu, golek aman itu. Nganggo ilmu blungon. Malah rono malah rene. Nah nggih. Padahal yang aslinya mereka itu adalah orang-orang munafik tadi. Ini orang-orang munafik tadi. Kemudian orang-orang tadi, orang-orang yang blungon tadi, itu jika mendapati kumpulan orang yang dalam keadaan membawa kepada fitnah kemusyrikan, mereka terbawa ke sana, ikut terjerumus padanya. Bahkan kalau orang musyrik tadi memerangi muslimin juga ikut memerangi. Kayak itu ya. Jadi fitnah di sini artinya kemusyrikan. Nanti al fitnatu asadu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Niku di al fitnah teng mriku nggih kemusyrikan. Ngoten lho nggih. Boten fitnah nuduh wong niku boten. Ning kan ngertine do nuduh nggih. Nek wong dituduh, nuduh, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Oh, keliru. Al-fitnah itu adalah musyrik. Musyrik itu lebih kejam daripada membunuh. Artinya dosa musyrik itu lebih besar daripada membunuh. Musyrik itu dosa yang paling besar. Gitu. Kan itu. Di sini fitnah juga artinya juga kemusyrikan. Kan itu. Dah ikut musyrik. Yo saiki ngenengke apa iki? Ngenengke wah, perayaan tahun baru. Nek sing viral tengah anu ini kan anu nggih. Tengah HP teng WA WAG WhatsApp grup. Grup WhatsApp itu kan anu. Pada malam tahun baru itu orang menjalani 3 agama langsung. Wah. Niup trompet, agamane wong Yahudi. Ya, terus ngonekke napa lonceng, Nasrani, nyulut kembang api, Majusi. Jane dirayakan ora dirayakan iki nggih padha nggih. Melalui tahun baru dilalui nggih padha to nggih. Nek dirayakan terus esuk hawane dadi beda nggih mboten nggih. Pergantian tahun masa ya paling ditekne kan ya padha ae. Gantian karo ora ya padha ae. Jane ngono. Ning ya karo wis kendhisik ngono kuwi ngene nggih. Mula ngenten iki mengke enten wong sing melek setahun, enek wong sing turu setahun. Lah melek teko 2021 nganti 2022 lho kan setahun. Ning sing liyane turu setahun. Turu ket 2022 nganti 2000 kan terus. Lah kira-kira ngaji setahun ngono betah ora? Ngajine setahun ditekake jam 1 kan setahun. Tahun. Nanti jam 09.00 es. Ampet. Karo sujenen ra barengan final bal iki. Barengan final bal ada izin. Ngajine diwangi izin berarti kalah. Ngajine izin ra melu apa jenenge? Ngaji nonton bal. Padahal sudah diwangi bolos le ngaji belane ya kalah.
ngaji selak ndelok bal ustate ra rawuh sisan. Wah, alhamdulillah. Seneng. Seneng ya dhisik. Ya. Kadang-kadang kan orang itu masih sok kalah nganten niku nggih. Ngaji kalah karo bal, ngaji kalah karo hutan, ngaji kalah karo apa. Gluduk wis ngalah, gluduk karo udan iki kok. Rumutane gluduk wis seram mangkat. Gluduk iki wah. Jan piye. Ya, dah. Haji setahun. Pun kembali ke sini tadi nggih. Ya, orang-orang itu tadi kemusyrikan. Bahkan wong kadang-kadang malah nggawe kemusyrikan nggih. Ya. Bersih desa, napa bersih sendang, napa kira budaya. Nggih. Terus yang ketiga di sini Allah itu memerintahkan agar orang-orang munafik itu ditangkap. Nah, ini ya, yang seperti tadi ditangkap dan dibunuh di mana saja mereka didapatkan. Kecuali jika mereka itu menjauhi dari gangguan kepada muslimin, tidak mengganggu muslimin. Nah, okay. Padahal di zaman Nabi kan munafik kok kayak banget kan, okay. Zaman Nabi munafik kok kayak. Tokoe Abdullah bin Ubay bin Salul. Nabi ngerti iki wong munafik iki tokoe ngerti dan ini sampai ngerti orang-orang juga tahu sampai. Tapi kan mereka tidak memerangi wong uripe bersama Nabi di Madinah nggih. Ada yang usul ya Rasulullah kenapa tidak diperangi saja itu orang-orang munafik tadi. Lha engko ngertine wong-wong Muhammad itu memerangi kaumnya sendiri ngono bolone dhewe di perangi kan ngertine iki bolone awake dhewe ngono lho. Anu to nggih. Kadang-kadang nganten iki nggih, bola ning janen napa ngisru-ngisrui, ngisru-ngisrui nek di anu apa tuh wong jaba ngertine bola ning kadang-kadang malah ngisru-ngisrui. Ngeruwet-ngeruweti musuh dalam selimut. Jadi tidak menerima Islam, mau berdamai kan ya. Kan itu. Tidak mengganggu muslimin sama sekali, dah dibiarkan. Bahkan kalau di zaman Nabi mereka ya sholat. Orang munafik itu sholat, melu salat. Kan, ya. Kemudian yang terakhir isinya itu tadi ja'alna lakum alaihim sultanan mubina itu Allah memberikan alasan atau izin yang jelas kepada muslimin untuk memerangi atau mengambil tindakan kepada orang-orang munafik. Artinya kalau terbukti melakukan itu tadi berarti sudah mendapatkan dalil alasan untuk memerangi mereka. Kemudian dari sini ada beberapa pelajarannya. Yang pertama, sebagian orang yang mengaku beragama Islam, ngaku agama Islam, KTP-ne ya Islam, tak ngerti agamanya apa Islam. Tapi ada yang bersifat mendua. Mendua ini apa? Nah, artinya ya Islam tapi kelakuannya kafir, hatinya masih kafir. Kan itu. Kan ya. Mereka tidak cenderung kepada Islam, tapi malah justru mudah memusuhi muslimin. Ya, jadi orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu hakikatnya kafir nggih. Innal musyrikina wal kafirina wal munafiqina fi darkil asfali minan nar nggih. Sebenarnya orang-orang musyrik, orang kafir, orang munafik itu di keraknya neraka. Makan itu. Itu pelajaran dari ayat yang ke-92.
Oh, 91. Nggih. Sembilan puluh dua nggih jane nggih. Wa makana lil mukminin, dan tidaklah ada bagi orang beriman ayyaktula, bahwasanya membunuh mukminan, orang beriman. Orang beriman tidak boleh atau tidak mungkin membunuh orang beriman. Ya. Illa kecuali khotoan, karena keliru, karena tidak sengaja. Karena tidak sengaja. Wong manuk mati mesti ra sengaja. Nek sengaja berarti tidak beriman, orang beriman membunuh orang beriman. Munafik tadi mungkin kan itu. Illa khotoan, kecuali keliru. Waman qatala mu'minan, dan barang siapa membunuh orang beriman khotoan, karena keliru tadi, karena tidak sengaja, maka ada dendanya. Dendanya apa? Fatahriru raqabatin mu'minatin, maka memerdekakan budak yang beriman, budak yang beriman. Nah. Yang kedua, wadiyatun musalamatun ila ahlihi, dan membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya, keluarga korban tadi. Nah, jadi hukumannya nek loro. Wong mateni orang beriman tidak sengaja, itu hukumannya ada dua: memerdekakan budak dan apa? Bayar diat, diserahkan kepada keluarganya. Kan ini. Illa kecuali antasaddaku, bahwasanya mereka keluarganya itu mensodakohkan, pun mboten sah dibayar. Nah, nggih, mengikhlaskan pun kalau sodakohke niki anu dendane mboten sah dibayar mawon, pun kula ikhlaske. Nah, kecuali gitu ya, ora tidak ada kewajiban bayar diat tadi. Nah, terus wa in kana min qaumin aduwal lakum, wa in, dan jika kana adalah min qaumin, dari kaum aduwal lakum, yang memusuhi kalian, wa huwa mukminun, sedangkan dia itu beriman. Artinya orang beriman ning uripe karo di daerah musuh. Wong iman tapi uripe di daerah musuh. Terus terbunuh oleh orang beriman. Orang ngerti no, wong kowe urip ning apa? Nah, wong kafir musuh orang Islam terbunuh di situ. Ternyata kok wong iman belane. Wah, gitu ya. Itu juga ada dendanya. Itu kan juga tidak sengaja toh nggih. Nah, yang pertama kan dia hidup benar-benar di kalangan orang beriman juga. Ini nih urip di kalangan orang kafir musuh Islam. Terbunuh, maka benarnya fatahri raqabatin mu'minatin, yaitu memerdekakan budak beriman, ya, tanpa membayar diat. Kan disalah ibu urip ning kono, ya sudah, berikan budak saja hukumannya. Terus wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum misakun, dan jika membunuh orang beriman yang berada di antara kaum yang mengadakan perjanjian di antara kalian dengan mereka. Jadi wong iman urip nang nggone wong kafir, ini wong kafir mau perjanjian damai dengan orang Islam tadi lho nggih. Damai, tidak perangan. Terus orang beriman membunuh orang beriman yang ada di situ, itu juga ada dendanya. Dendanya apa? Fadiyatun, ini mau. Fadiyatun musalamatun ila ahlihi, maka membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya. Wa tahriru raqabatin mu'minah, dan memerdekakan budak beriman. Dibalik saja nggih. Nek sing pertama tadi wa tahriru raqabatin mu'minah, tahriru raqabatin wa musalamatun ila ahlihi. Nek niki wa musalamatun ila ahlihi dulu nggih. Ini kan padha wae. Wong penyebutannya dibalik. Nek sing pertama tadi kan merdekakan budak terus bayar diat. Kalau di sini bayar diat terus merdekakan budak. Penyebutannya dibalik saja.
Famalam yajid, maka barang siapa yang tidak mendapati fasyamu sahraini mutatabi'aini, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nah, 2 bulan berturut-turut Desember karo Januari ya setahun meneh nggih. Puasane setahun. Taubatan minallah itu bentuk tobat dari Allah, kewajiban tobat dari Allah begitu itu. Kayak pengen tobat ya tobatin ngono kuwi lho. Oh ini. Bahkan Allahu dan adalah Allah itu aliman, maha mengetahui, hakiman, maha bijaksana. Mengetahui orang itu sengaja atau tidak membunuhnya, Allah tahu. Hakiman, maha bijaksana, artinya Allah memberikan hukum seperti itu adil, bijaksana, Allah menetapkan hukum seperti itu. Nah, ini. Kan. Terus 93 sekalian, ini kan doanya nggih. Wa may yaqtul mu'minan, dan barang siapa yang membunuh orang beriman muta'ammidan dengan sengaja, ya. Fajayauhu, maka balasannya jahannam khalidan fiha, kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, dan Allah murka atasnya. Wa la'anahu, dan melaknatnya. Wa adalahu, dan menyediakan untuknya adaban adiman, siksa yang besar. Adimi besar. Nek sifat Allah agung. Siksaan ya besar, berat. Nggih. Ya. Jadi ini orang beriman itu tidak boleh membunuh orang beriman. Kalau sampai bunuh karena tidak sengaja, lho kok serang jabe? Lah mungkin ngopek kambil nyebloki. Nyebloki orang beriman. Atau numpak mobil, numpak motor nabrak. Mati itu kan tidak sengaja to nggih. Niku resiko lho niku. Jadi nggih kudu ngati-ati to nggih wong berkendaraan itu. Nabrak mati. Padahal ditabrak wong beriman. Oh, itu kan. Ini dendane ngenten iki. Rekoso nggih. Rekoso. Atau mungkin latihan. Mana kok latihan nembak. Weneng wong liwat. Wong liwat itu beriman. Nah, gitu nggih. Kok tidak sengaja, menurut secara tidak sengaja. Nah, itu dendanya itu dari merdekakan budak. Terus bayar denda, diserahkan kepada keluarganya, keluarga korban, kan gitu. Jadi kalau terjadi pembunuhan itu yang memfurnis itu keluarga korban. Pengadilan cuma membuktikan saja, ngerti nggih? Polisi ini bukti, wis dah iki terbukti terbunuh. Saiki karepe keluarga piye? Lah ngerti nggih? Dikisos. Wah, ini dikisos nggih. Nek sengaja dikisos, nek tidak sengaja tidak sampai kisos. Sengaja dikisos. Mana kalau tidak dikisos membayar denda tadi, bayar diat. Dianya berapa? 100 ekor unta. Oh, kanten nggih. Nek wong sakniki mungkin milih niku nggih. Bayar diat ngono sak kisos. 100 ekor unta, nek unta regane 30 juta kan dadine 3 miliar. Lumayan ta nggih. Nek wong saiki wis pun belum boleh di nomor dendane mawon, mboten sak di kisos. Ya, nek kisos ya itu apa-apa. Gur marem tok nggih. Patene darah bayar darah. Nyawa bayar nyawa. Nyawa apa 3 miliar. Wah, dari nggih. Kalau pikirin dia nggih. Tak musyawarah kali keluarga dia nggih. Mesti terus anu nomor denda ditombe. Engko nek kono kisah ada ya itu apa-apa wis bayar emang saya kan ini. Atau yang ketiga mensedekahkan tadi, ngeten nggih. Pun mboten sadhe kisos, mboten sadhe diat. Kula ikhlaske. Kula sedekahke ya, ono untung. Sing napa jenenge? Sing membunuh tadi untung ngoten nggih. Itu kalau sengaja nggih. Tapi kalau tidak sengaja tidak sampai kisos, hanya itu tadi. Napa? Merdekakan budak, bayar diat dan atau diikhlaskan tadi. Oh, itu nggih. Ini diikhlaskan apa kan bayar denda kan gitu. Yang jadi mempunis itu keluarga korban.
Dan dendanya itu diserahkan kepada apa keluarga korban, bukan dipek pemerintah, tapi diserahkan apa keluarga korban. Ngoten lho nggih. Potong pajak, Mas. Ya potong pajak. Denda ya kena pajak ngene iki. Pasal pinten iki. Wis kena pajak nih, potong pajak. Kan itu nggih. Terus nek membunuh tidak sengaja, tapi itu tadi apa? Orangnya hidup di apa? Di tempat musuh, kena lagi perang karo wong kafir, malah wong Islam mana manggon nang kono, uripe nang kono, ora gelem pindah. Wah, keneng. Atau terbunuh gitu, diserang terus tuh. Wah, terbunuh. Ya sudah, itu apa jenenge? Bayarnya padha niku wae nggih. Padha niku. Cuma kalau yang di apa daerah damai niku bayarnya cuma memerdekakan Buddha. Ngoten nggih. Kecuali disedekahkan tadi, udah tidak usah dibayar, tidak apa-apa. Ya karena sedekahkan kok nggih. Terus kalau sengaja, membunuh sengaja itu dikisos, masih nanti mendapatkan apa jenenge? Niku jahanam tempatnya. Kan itu nggih. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan faja'u jahannaman khalidan biha. Kan sengaja ya bahasanya jahanam. Kecuali tobat, ngoten lho nggih. Tobat, kalau tobat artinya melayu ora kecekel, ngoten lho nggih. Terus tobat itu ndak boleh di apa? Ya sudah wong tobat kok, ngoten lho nggih. Sadurunge tertangkap itu sudah bertobat. Cuma sebagian ya tobatnya harus niki. Kan taubatan minallah. Wa kana Allah aliman hakiman. Tobatnya itu diatnya harus dibayar. Artinya atau hukumannya harus dijalani. Nah, kan itu. Itu tobatnya begitu. Jadi bunuh, wis piye kowe? Ya tobatnya dibunuh. Kalau sudah dibunuh, nanti apa namanya? Di akhirat sudah terbebas, tidak di napa jenenge? Tidak di jahanam niki karena sudah hukumannya sudah dilakukan di dunia. Nanti lagi kan gitu. Jadi hukuman diat itu, hukuman apa jenenge? Denda atau apa nih senengnya ini kalau di dunia sudah dijalankan di akhirnya sudah bebas mencuri sampai nisab pencurian potong tangan yang dunia potong tangan akhirnya sudah bebas neng dunia nyolong di potong tangan nih wah ini senengnya jadi urus meneh bisa saja Allah mengampuni tapi bisa tidak terserah Allah kan gitu. Cuma itu tadi kalau semuanya sudah bertobat ya sudah pokoknya dosa apapun bertobat itu akan diberi tobat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak ceritanya wong sing mateni 100 niku lho nggih. Mateni 100 niku kan tobat urung nglakon apa sudah diterima tobatnya. Kemudian di sini artinya orang di dalam Islam itu mengajarkan untuk menghargai nyawa manusia nggih, ora titik bunuh. Kadang-kadang kan apa jenenge orangnya gur tersinggung. Oh, ngopo mlirik. Wah, nek iso gelut, iso membunuh. Nek sing kadang-kadang sing apa? Geng motor kae mbuh ora pakai pengennya bacaan lho kan tuh pergi wong kene dong. Lu lihat bacaan. Bos salah apa boe ke.
Gur pengine kok baca ae lho. Padahal dibaca kan ora ngerti apa-apa to nggih. Ora ngopo wis baca. Kadang kan gitu kok pengine gur arep gayonar wae kan gitu. Padahal adalah dihargai, apa itu dihargai. Makanya tebusannya pun larang ya. 100 ekor onta tadi. Dihargai. Dulu ada cerita itu nek sepuran zaman dulu udah lama itu. Dulu ada mbok-mbok bakul nggo tenggok lho, bakul numpak sepur. Pak sepur. Terus karo preman dijaludin 500 waktu dulu ya 500 dulu ora duwe ra iki diuncalke karo preman kok sepurane diguwak mudun lho kan anu banget nih tidak berharga sama sekali lho nyawanya kur dihargai 500 rupiah 500.000 rupiah di berani membunuh gara-gara itu nggih kur dit 500 tadi ya, karena tidak paham dalam Islam harga nyawa itu dihargai, nyawa manusia itu apalagi manusia yang beriman nyawanya sangat berharga dalam Islam kemudian ini salah satu bentuk pembebasan budak itu ya itu salah satunya dijadikan hukum. Jadi untuk nebus iki apa memerdekakan budak syariatnya tidak dihapus budak itu tapi hasungan untuk memerdekakan ya, menghapusnya dengan jalan dimemerdekakan artinya budak itu bisa terjadi lagi gitu nih. Budak itu kan karena perang tadi nih perang kalah tertangkap terus dijadikan budak kan gitu. Budak itu tidak memiliki dirinya sendiri, yes. Sing duweni ya yang memiliki budak tadi. Kon nyambut gawe ditipek. Oh, nggih. Pek. Kalau laki-laki perempuan budak kon di anaknya budak statusnya. Oh, nggih. Dadi kan kaya wedhus lah nggih, kaya wong minggu wedhus. Wedhus di anak ya anake kan ya. Dadi wedhus ya sing duwe kan juragane sing diwedhus ta nggih. Ora kok terus bebas kan ya ora kan gitu. Makanya terus diasung. Nek punya budak dibebaskan saja, dimerdekakan gitu ya. Nanti diberi pahala yang besar kan gitu. Makanya kan lo di zaman Nabi banyak maulana. Maula itu kan mantan budak itu banyak. Budak udah dimerdekakan termasuk Bilal ini ya. Bilal bin Rabah ini kan budak itu dimerdekakan oleh si Abu Bakar ya waktu itu ya kan. Kemudian memerdekakan budak beriman itu lebih diutamakan daripada budak yang tidak beriman. Makanya anu nggih rokobatin mukminah budak perempuan yang beriman kan lebih diutamakan. Kemudian kalau dalam Islam itu dalam apa jenenge penegakan hukum syariat itu tidak bisa ada alternatif yang bisa ditempuh ketika tidak dapat menjalankan tadi nggih sesuatu dengan menjalankan kewajiban. Kalau di sini kan puasa 2 bulan berturut-turut kon bayar 3 miliar wah mboten duwe niku. Mboten duwe. Nah, mboten duwe ya poso 2 bulan berturut-turut. Nah, itu nggih. Alternatifnya kan gitu menjalankan kewajiban. Poso 2 sasi berturut-turut ijen niku nggih abot lho nggih. Sasi wae bareng-bareng ngabot. 2 sasi dhewe. Ra itu pedhot. Berturut-turut ra itu pedhot. Pedhot gagal. Baleni nek. Kan itu. Terus abot nih. Kemudian tobat itu kadang-kadang harus menjalankan sesuatu itu tadi nggih bayar dia dan
apa jenenge merdekakan budak. Nah itu sebagai bentuk tobatnya. Taubatan minallah syaratnya seperti itu. Kalau kamu bertobat bersih dosanya, ini jalani ini bersyarat seperti itu. Itu beberapa pelajaran ya dari apa ayat niki nggih, ayat yang ke 19 sampai 93 itu nggih. Nggih. Sudah jam 9 lebih nggih, ndak usah setahun men. Itu setahun ngaji nggih. Ndak jam mawon. Sejam ora setahun ya. Sampai di sini dulu untuk malam hari ini, kita tutup dengan doa dulu nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni dzallamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfirudz dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inna na'udzubika minal baros wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma rabbana saddibil ba'sa isfi anta safi la sifa ila sifauka sifa la yughadiru sakama. Allahumma asfi marda minal muslimin. Allahumma asfi marda minal muslimin. Allahumma asfi marda minal muslimin waj'al maradahum tahuran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.